Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah matematika diskrit. Untuk hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kombinatorik atau kombinatorial. Ya, apa itu kombinatorik? Nah, di sini coba Anda perhatikan, kombinatorik ini adalah suatu ilmu, salah satu cabang ilmu dalam matematika untuk menyusun objek-objek, ya, atau misalkan kemungkinan yang bisa terjadi tanpa kita harus mengenumerasi semua elemen yang ada di dalamnya, ya. Dalam artian seperti ini, misalkan elemennya terbatas, seperti waktu kita kemarin mengenumerasi elemen suatu himpunan, kan dia masih memungkinkan. Tapi kalau misalkan jumlahnya terlalu banyak, itu nanti kan menghabiskan waktu, gitu. Jadi untuk kombinatorik ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menentukan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, tapi tanpa mengenumerasi anggota-anggotanya, okay? Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke kombinatorial, kita coba lihat dulu kaidah dasar menghitung. Jadi seperti yang kita tahu bahwa menghitung itu kan ada bermacam-macam, ya. Misalkan perkalian, pembagian, operasi hitung, ya, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, di sini ternyata kaidah dasar menghitung itu hanya dua. Yang pertama adalah kaidah perkalian, yang kedua adalah kaidah penjumlahan. Nah, bagaimana Bu dengan pembagian? Pembagian itu diturunkan dari kaidah perkalian. Jadi pada saat kita tahu bahwa 5 dibagi 3 itu sebenarnya sama dengan 5 kali 1/3. Seperti itu, ya. Kemudian untuk yang kedua kaidah penjumlahan. Nah, bagaimana Bu dengan pengurangan? Pengurangan itu diturunkan dari kaidah penjumlahan, yaitu pada saat kita belajar tentang 4 ditambah 5, itu artinya bilangan bulat positif 4 ditambah 5. Tetapi pada saat kita melihat 4 dikurangi 5, itu berarti 4 ditambah dengan negatif 5. Seperti itu, nggih. Nah, di sini untuk kaidah perkalian itu misalkan percobaan 1 kita punya P hasil, percobaan 2 kita punya Q hasil, maka percobaan 1 dan ini, ya, dan jadi tanda hubungnya dan itu berarti kita pakai cross, jadi P kali Q hasil. Tetapi kalau di sini bunyinya percobaan 1 atau percobaan 2, berarti kita pakai P plus Q hasil, pakai kaidah penjumlahan. Seperti itu, ya. Contohnya misalkan ketua angkatan 2011 hanya 1 orang, boleh pria, boleh wanita. Banyak prianya adalah 65 orang. Kemudian banyak wanitanya adalah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Nah, di sini coba, ya. Nah, di sini coba perhatikan berapa banyak cara memilih ketua angkatan di saat prianya 65, wanitanya 15 orang. Di sini bunyinya bahwa yang terpilih hanya 1 orang, pria atau wanita, ya, atau wanita. Berarti kita menggunakan kaidah yang kedua atau kaidah penjumlahan. Berapa berarti P plus Q hasil? Iya, P-nya berapa itu kita misalkan 65 ditambah dengan 15 sama dengan berapa? Iya, 80 kemungkinan, ya. 80 kemungkinan karena ini pria, 1 orang pria atau wanita. Berarti kita menggunakan kaidah penjumlahan. Seperti itu. Untuk soal yang kedua, 2 orang perwakilan angkatan 2011 mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Nah, ini dicatat, ya. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berarti dia bukan memilih salah satu, ya. Dia memang membutuhkan 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berarti dua-duanya dipakai. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Nah, saat kita menggunakan kaidah dan itu berarti kita pakai kaidah perkalian. P kali Q. P-nya berapa tadi? 65 dikalikan dengan 15 sama dengan berapa? Itu sendiri, ya. 65 dikalikan 15 sama dengan berapa? Nah, di sini perbedaannya untuk kaidah dasar menghitung perkalian dan penjumlahan itu terletak pada apa yang mau kita tuju. Jadi misalkan Anda mau memilih salah satu, itu berarti Anda menggunakan kaidah atau, ini rumusnya. Tapi kalau misalkan Anda mau memakai dua-duanya itu berarti Anda pakai dan
atau N kalau dalam logika matematika itu tanda pakai perkalian, P kali I. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya perluasan dari kaidah dasar perkalian dan kaidah dasar penjumlahan di sini bisa Anda lihat di sini. Misalkan Bu, kalau misalkan dia tidak hanya dua. Jadi kalau tadi kan hanya dua percobaan, ada P hasil dan ada Q hasil, hanya dua percobaan P kali Q atau P plus Q. Nah, di sini kalau misalkan dia lebih dari dua, nah misalkan ada PI hasil, P1, P2, P3 sampai dengan PI hasil, maka sama untuk kaidah perkalian atau rule of product di situ P1 kali P2 kali P3 kali titik-titik sampai dengan P hasil ya. Jadi Anda boleh kalikan P1 kali P2 sampai dengan Pn, dan kaidah penjumlahan atau rule of sum itu sama P1 ditambah P2 plus titik-titik plus Pn hasil ya. Jadi tergantung Pn-nya sampai berapa. Kalau misalkan ada 5 percobaan berarti ada P5. Kalau hanya 3 percobaan berarti ada P1 plus P2 plus P3. Seperti itu nggih. Nah, contohnya di sini. Bit biner hanya 0 dan 1. Jadi biner itu berarti dia nilainya hanya 0 dan 1. Kemarin kita sudah lihat di aljabar boolean ya. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang stringnya 5 bit. Nah, 5 bit itu berarti kita asumsikan, katakan misalkan dia ada 5 kotak ya, seperti ini. Nah, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika ini. Nah, panjang stringnya 5 bit. Pada 1 bit di sini ada berapa kemungkinan tadi? 2 kemungkinan Bu, yaitu apa? 0 dan 1. Berarti masing-masing berisi 2 kemungkinan. Seperti itu ya. Nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nah, di sini kan bisa saja dia 0 dan 1. Nah, berarti kita pakai kaidah apa di situ? Di situ kita pakai apa? Nah, kaidah perkalian 2. Di bawahnya aja ya. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? Oke, 32. Seperti ini nggih. Nah, panjang string 8 bit ya, nanti dicoba sendiri. Sama caranya, hanya di sini ada 8 kotak. Seperti itu nggih. Nah, kemudian contoh yang kedua. Berapa banyak bilangan ganjil dari 1000 sampai 9999 yang semua angkanya berbeda. Semua angkanya berbeda itu berarti sekarang saya tanya, bilangan ganjil pertama dari 1000 sampai 9999 itu yang semua angkanya berbeda berapa? Angka berapa? 1001 bulan, 1001 kan satunya 2, nolnya 2, berarti kan sama. Berarti berapa bilangan ganjil pertama? 1021, kok satunya podo, berarti 1023. Jadi bilangan ganjil itu cara niteninnya dilihat dari satuan. Kalau satuannya ganjil, mau dia berjuta-juta, mau beratus-ratus juta, dia pasti bilangan ganjil. Tapi kalau misalkan satuannya genap, berarti dia genap. Jadi Anda tidak perlu langsung dihitung-hitung lagi, Anda lihat aja dari satuannya. Kebetulan di sini ribuan, berarti satuannya dia ganjil. Nah, sekarang kita lihat, berarti ada berapa bilangan? Nah, kita buat kotaknya, kan berarti naik 1000 sampai 9999 ini, dia pasti hanya terdiri dari 4 angka ya, hanya terdiri dari 4 angka. Karena dia angka yang pertama adalah apa? Iya, ribuan. Kemudian angka yang selanjutnya apa? Ratusan. Kemudian yang selanjutnya apa? Puluhan, ya. Dan yang sebelah sini adalah apa? Satuan. Nah, ya. Padahal angka itu ada berapa? Angka itu ada berapa? Ada 1 sampai dengan 9 Bu, kurang. Ada berapa di sini? 0 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini ya. Ada 10 angka. Nah, sekarang yang bisa dipakai di satuan untuk yang ganjil tok lo ya. Berarti ada berapa angka? 1 2 3
3, 4, 5. Hanya ada 5 angka, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Hanya ada 9, hanya ada 5 angka yang bisa dipakai di satuan ya. 1, 3, 5, 7, 9. Hanya ada 5 angka yang bisa dipakai di satuan. Kemudian berapa angka yang bisa dipakai di ribuan ya? Ribuannya ada 0 sampai 9. Tapi kita nggak mungkin meletakkan angka 0 di ribuan. Kalau misalnya ribuannya 0, berarti dia nggak ada 1000. Kan minimal dia kan 1000. Dari 1000 sampai ini berarti minimal kan 1000. Minimal itu ribuannya kan angka 1. Berarti kita hanya mungkin menggunakan angka 1 sampai angka 9. Ada 9 angka, karena tidak boleh sama ya, semua angkanya berbeda. 9 angka ini kalau sudah dipakai di sini 1, tinggal berapa? Tinggal 8. Nah seperti itu nggih. Untuk ratusan apakah boleh dipakai Bu? 0 boleh. Contohnya ini kan 0 masuk tuh di ratusan boleh, berarti angkanya masih ada 10. 10 dipakai di satuan 1, dipakai di ribuan 1, tinggal berapa? Nggih, tinggal 8 ya. Kemudian puluhan apakah boleh Bu dipakai 0-nya dipakai di puluhan? Boleh. Misalkan berapa Bu ya? Misalkan 1237. 1207 katakan misalkan. Berarti 0 boleh ya masuk di puluhan. Maka kita punya 10 angka yang bisa masuk di puluhan, dipakai di satuan 1, dipakai di ratusan 1, dipakai di ribuan 1, tinggal berapa? 7 angka ya. Nah, berarti kalau sudah berapa banyak bilangan ganjil dari 1000 sampai ini, sama dengan berapa itu? 8 kali 8 kali 7 kali 5. Seperti ini nggih. Nah, coba Anda hitung berapa jumlahnya. Caranya seperti ini. Untuk yang boleh ada angka yang berulang, dia sama ya. Dia sama, tapi di sini yang sama di sini hanya yang belakang. Kalau untuk yang depan berarti ribuannya tadi ada berapa? Ada 9 kan? Ada 9. Walaupun sudah dipakai di satuan, kalau misalkan boleh berulang berarti boleh dipakai lagi di ribuan. Okay? Kemudian untuk ratusan ada berapa tadi? Ratusan ada 10 Bu. 10 walaupun sudah dipakai di sini boleh Anda pakai lagi, karena boleh berulang. Untuk ratusannya berapa Bu? Ada 10 juga, boleh dipakai semua karena boleh berulang. Jadi jumlahnya berapa ini? 9 kali 5, 45 kali ini berarti sama dengan 9 kali 10 kali 10 kali 5 sama dengan berapa? Iya, 4500. Seperti ini nggih. Untuk yang ini coba Anda cari sendiri jumlahnya. Ini untuk kombinatorik, untuk perluasan kaidah dasar menghitung ya, kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Dipahami dulu, beberapa uraiannya sudah ada di materi pembelajaran yang sudah saya share di e-learning. Kalau ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan lagi, nggih. Tetap semangat semuanya. Ya, terima kasih.